Pada kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu sebuah mantra pengelarisan dagang dari salah seorang pemilik warung makan dari daerah Semarang, Jawa Tengah. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin nuridati wa siri sari bisaidil asma'i wa sifati wa alihi wa sahbihi wa salim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selamat datang, selamat berjumpa kembali para pemirsa sekalian di channel Spiritual 21 Investigasi Supranatural Tanpa Batas. Dalam tradisi spiritual ada banyak sekali jenis-jenis mantra. Salah satunya adalah mantra penglarisan dagang. Mantra jenis ini dahulu itu sering digunakan para pedagang agar dagangannya itu laku oleh para pembeli. Mantra penglarisan dagang ini bukanlah pesugihan dan sangat berbeda sekali pemirsa. Kalau jenis pesugihan itu sudah pasti memakai syarat-syarat tertentu, terutama itu harus ada yang namanya tumbal. Namun kalau mantra penglaris dagang ini tanpa ada syarat-syarat khusus dan tentunya itu tanpa tumbal. Seseorang itu hanya dituntut rutin untuk membacanya pemirsa. Entah siapa dulu yang menciptakan mantra ini sudah tidak terlacak lagi alias tidak diketahui penciptanya. Namun begitu, mantra ini masih ada sampai saat ini dan digunakan itu oleh sebagian pedagang yang mengerti dan memang pedagang yang membutuhkan backup spiritual. Ada suatu riwayat yang menceritakan mengenai keampuhan mantra penglarisan dagang ini pemirsa. Dulu itu ada seorang pedagang yang bernama Mbok Jum. Mbok Jum ini adalah pemilik warung makan yang ada di daerah Semarang, Jawa Tengah. Semenjak ditinggal mati oleh suaminya karena serangan jantung, kemudian Mbok Jum ini bertekad membuka warung makan dengan modal hasil penjualan perhiasan yang dimilikinya. Warungnya pun itu mulai dibuka, tetapi walaupun warungnya itu bersih dan menjual berbagai makanan ya, berbagai variasi makanan, namun hanya 1-2 orang saja yang singgah ke warung Mbok Jum tersebut. Hal itu berjalan sampai beberapa bulan lamanya. Sampai akhirnya itu kakak dari Mbok Jum ini datang. Namanya itu adalah Pak Karto. Pak Karto pun mendengar semua keluhan yang dialami oleh Mbok Jum ini, yaitu bahwa dagangannya itu selalu sepi pembeli walaupun penyajian dan masakannya serta tempatnya itu sudah dijaga kebersihan dan kerapiannya pemirsa. Mendengar keluhan tersebut, lalu Pak Karto ini memberikan sebuah mantra khusus, yaitu mantra penglarisan dagang kepada Mbok Jum. Perlu diketahui bahwa Pak Karto ini memang orang yang hobi dengan dunia supranatural itu semenjak usia muda. Pak Karto pun meminta sehelai kertas dan menuliskan sebuah mantra Jawa kuno. Setelah selesai menulis, kemudian dikasihkanlah kertas tersebut kepada Mbok Jum. Dan kemudian Pak Karto itu memberikan petunjuk pengamalan mantra penglarisan dagang tersebut. Petunjuknya adalah seperti ini. Yang pertama, mantra itu harus dihafalkan sampai benar-benar hafal di luar kepala. Kemudian yang kedua, setelah hafal, mantra tersebut harus dibaca ketika memulai membuka warung dan ketika menata barang dagangan. Jadi dari mulai membuka warung sampai menata semua dagangan, Mbok Jum itu tidak boleh berbicara dengan siapapun, tetapi terus membaca mantra penglaris sampai selesai menata barang dagangannya. Kemudian yang ketiga, harus dilakukan dengan penuh perasaan dan jangan sekali-kali bosan dalam mengamalkan mantra ini. Yang keempat, apabila telah sukses mengamalkan mantra penglaris dagang ini, maka diharuskan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Misalnya ya, menyantuni anak yatim, terus menolong orang jompo, dan lain sebagainya. Intinya itu harus bersedekah. Singkat cerita, setelah Mbok Jum itu tekun mengamalkan mantra tersebut sesuai petunjuk kakaknya ya,
maka Mbok Jum pun telah berhasil dalam berdagang. Sebagai buktinya yaitu ketiga anaknya telah berhasil memperoleh gelar sarjana dari salah satu perguruan tinggi ternama di Jawa Tengah. Bahkan dari anaknya yang pertama dan yang kedua, ia telah dikaruniai 3 orang cucu yang mungil, cantik, dan lucu pemirsa. Itulah riwayat mantra Jawa kuno itu untuk pengelarisan dagang dan petunjuk lengkap pengamalannya. Untuk bunyi mantranya, bunyi mantra penglaris dagang tersebut, silahkan pemirsa nanti klik saja link yang ada di deskripsi video ini. Atau langsung saja bisa kunjungi website kami yaitu www.hikmahnuralam.blogspot.com. Nanti dicari di situ mantra pengelarisan dagang, nanti ada di situ. Sudah saya tulis lengkap mantranya ya. Mungkin kalau di antara pemirsa ada yang tertarik dengan mantra ini, bisa mencobanya sesuai petunjuk yang sudah dipaparkan tadi. Siapa tahu ya dengan mantra ini Anda itu menjadi pedagang yang sukses seperti Mbok Jum dalam cerita tersebut. Namun sayangnya pemirsa, mantra ini tidak bisa digunakan untuk dagang secara online. Hanya khusus pedagang yang punya warung, mungkin punya toko, punya kios di suatu lokasi tertentu. Atau bisa juga untuk pedagang di pasar, di mall, pedagang keliling, dan lain sebagainya. Yang penting itu bukan pedagang online. Terima kasih telah menyimak ya. Semoga semua sajian ini bermanfaat bagi Anda. Saya Pati Nur Alam undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual.